Ya, perkenalkan, saya perawat Putri. Di sini saya bekerja di bidang 7 hingga 12 nanti. Mau bertahu dengan Mbak siapa? Mau ya? Kemarin sudah ini ya Mbak, sudah berdiskusi dengan suami untuk melakukan pemasangan kontrasepsi. Jadi mau milih yang mana Mbak? Mau kayak IUD? Kayak IUD. Sebelumnya sudah memiliki anak berapa Mbak? 2. Sudah memiliki anak 2. Sebelumnya juga sudah memakai alat kontrasepsi apa? PKB. Jadi Mbak sekarang mau memakai IUD. Sebenarnya saya memberitahu dulu IUD, pemasangan IUD seperti apa. Jadi pemasangan IUD ini ada sebuah alat dimasukkan ke dalam rahim Mbak. Nah, itu bisa mencegah kehamilan selama 10 tahun. Tetapi Mbak nanti juga bisa membukanya sewaktu-waktu jika ingin memiliki anak kembali. Kemudian saya ingin menanyakan Mbak, riwayat kesehatan reproduksinya sebelumnya ada apa Mbak? Tidak ada. HPHT-nya tanggal berapa? 15. Kemudian anak sebelumnya persalinannya normal atau sesar? Normal semua. Kemudian saat Mbak nyeri haid itu sangat hebat atau sampai pingsan atau biasa aja? Biasa aja. Hilang timbul ya Mbak ya? Iya. Apa ada anemia atau kurang darah? Tidak ada. Apakah Mbak memiliki riwayat sakit? Baik Mbak, di sini setelah saya wawancara dengan Mbak, ternyata aman untuk dilakukan IUD. Tapi sebelumnya saya akan memeriksa fisik kepada di abdomen Mbak atau perut Mbak. Sebelumnya saya menanyakan Mbak sudah pipis atau belum? Belum. Saya persilakan Mbak untuk pipis terlebih dahulu dan membersihkan alat genitalnya. Sudah dipipis ya Mbak? Sudah dibersihkan juga ya? Baik, saya ke meja pemeriksaan. Baik Mbak, saya akan periksa bagian perutnya terlebih dahulu. Takutnya ada nyeri pada perut Mbak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Mengatur cahaya untuk melihat serviks dengan menghidupkan lampu sorot. Baik Ibu, tadi sudah dipasang lampu sorot ya. Pemeriksaan dan pemasangan IUD selanjutnya akan dilakukan. Jadi saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Persiapan alat. 1. Bag instrumen. 2. Sarung tangan steril atau DTT. 3. Spekulum vagina. 4. Tenakulum. 5. Sonde uterus. 6. Korset. 7. Gunting. 8. Kapas lipat steril. 9. Larutan antiseptik. 10. AKDR. 11. Alat bentuk pengambilan keputusan atau ABPK. Membawa alat ke dekat pasien. Ibu, alatnya sudah selesai disiapkan. Selanjutnya saya akan memeriksakan alat genitalianya. Sebelumnya saya minta tolong Ibu untuk membuka celana dalamnya. Saya bantu? Baik Mbak, saya selanjutnya minta tolong untuk jongkok ya. Bantu. Kemudian ambil perlak, pasang pada bawah pantat Ibu. Permisi Bu, saya pasangkan perlak. Minta tolong pantatnya agak diangkat sedikit ya. Permisi. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, lalu Memakai sarung tangan steril. Mengatur tempat peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril. Melakukan inspeksi pada genitalia eksterna.
Lihat apakah ada kemerahan, apakah ada benjolan, lesi, dan lain-lain. Melakukan palpasi untuk mengecek apakah ada kondiloma, kelenjar skena, dan Bartolini. Setelah itu mengamati apakah ada nyeri pada vagina. Apakah terasa nyeri, Bu? Masukkan spekulum ke dalam vagina. Melakukan pemeriksaan inspeksi. Apakah ada lesi atau keputihan pada vagina? Mengeluarkan spekulum dengan hati-hati, kemudian menyimpan kembali pada tempat semula dan tidak menyentuh yang lain. Lakukan pemeriksaan di manual untuk memastikan gerakan serviks bebas, menentukan besar dan posisi uterus, memastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa, dan yang terakhir memastikan tidak ada kehamilan. Jika ada indikasi, melakukan pemeriksaan retrovaginal. Menyelupkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%, kemudian buka secara terbalik dan merendamnya. Proses pemasangan AKDR serta apa yang akan ibu rasakan pada saat proses pemasangan dan setelah pemasangan, lalu mempersilahkan ibu untuk mengajukan pertanyaan. Baik Ibu, sebentar lagi saya akan memasangkan IUD pada Ibu. Nah, IUD ini dimasukkan ke dalam rahim Ibu. Untuk rasanya mungkin sedikit tidak nyaman ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Belum ada, Mbak. Menggunakan handscoon bersih. Buka sebagian plastik penutup dan lipat ke belakang. Memasukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda tidak steril. Meletakkan kemasan pada tempat yang datar. Menyelipkan karton pengukur di bawah lengan AKDR. Memegang kedua ujung lengan AKDR dan mendorong tabung inserter serta menarik tabung dari bawah lipatan lengan. Mengangkat sedikit tabung inserter, mendorong dan memutar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke dalam tabung inserter. Memakai sarung tangan steril. Spekulum vagina untuk melihat serviks. Mengusap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Menjepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati atau teknik pertama pada jam 11 sampai 12. Masukkan sendi uterus dengan teknik tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati memasukkan sendi ke dalam ovum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Menentukan posisi dan kedalaman ovum uteri lalu mengeluarkan sendi. Ukur kedalaman
kofum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Membuka seluruh plastik penutup kemasan. Memegang serta menahan tenakulum dan pendorong dengan satu lengan. Melepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong. Mengeluarkan sebagian dari tabung inserter dan menggunting dengan AKDR kurang lebih 3-4 cm. Seluruh tabung inserter membuang ke tempat sampah terkontaminasi. Melepaskan tenakulum dengan hati-hati lalu merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Memeriksa serviks bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, menekannya dengan kasa depres selama 30-60 detik. Lalu lepaskan spekulum. Merendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Membuang bahan-bahan yang tidak dipakai lagi seperti kasa, sarung tangan, sekali pakai ke tempat yang sudah disediakan. Mencelupkan kedua tangan yang masih memakai sarung Dan tangan ke merendamnya dalam ke larutan larutan klorin klorin 0,5%, membersihkan cemaran pada sarung tangan, membuka secara terbalik. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, lalu mengeringkannya dengan handuk tangan yang kering dan basah. Baik Ibu, tadi saya dipasang IUD ya? Bagaimana perasaannya Ibu? Tadi nggak nyaman gitu, masih ada rasa sakit ya? Ya itu wajar ya. Nanti setelah pemasangan ini juga pasti akan ada rasakan di perut. Kemudian menstruasi juga akan lebih lama. Kemudian juga pasti ada keturunan. Tapi itu nggak masalah, nggak apa-apa ya. Kemudian Mbak, pemasangan IUD ini kan 10 tahun, dihitung dari sekarang. Jadi jangan sampai lebih dari 10 tahun agar tidak ada penyakit lain yang timbul. Jadi mungkin tapi suatu waktu jika Mbak ingin membukanya lah, bisa langsung datang ke sini akan kami buka. Kemudian Mbak, nanti ketika ada benang yang keluar, Mbak bisa langsung membawakan diri Mbak ke sini lagi akan kami periksa apakah itu copot, lepas atau emang belum pas aja. Nanti bisa diperbaiki sama kita. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Sudah ada. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Nanti kalau ada apa-apa Mbak bisa langsung kembali ke sini. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Mbak.